Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita masih dalam bab faktor dan kelipatan, tetapi kita akan menyambung materi pada video sebelumnya, yaitu mengenai faktor persekutuan terbesar atau FPB. Masih ingat faktor persekutuan kayak gimana cara carinya? Ini ya, Ibu bahas lagi. Jadi faktor persekutuan itu faktor yang sama di antara kedua faktor yang udah kalian cari. Misal nih ada soal, faktor persekutuan dari 32 dan 16 adalah, kalian cari dulu faktor dari 32 apa aja. 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Terus cari lagi faktor dari 16. 1, 2, 4, 8, dan 16. Maka faktor persekutuannya apa aja nih yang sama? 1. Ada lagi yang sama? 2. Ada lagi yang sama? 4. 8. Dan 16. Maka faktor persekutuan dari 32 dan 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Terus apa bedanya? Ini faktor persekutuan terbesar. Nah, dari namanya aja udah jelas nih, terbesar. Berarti cari yang terbesar angkanya. Cari angkanya yang paling besar di antara faktor-faktor ini. 1, 2, 4, 8. Yang paling besar adalah 16, ya enggak? Jadi ini kan ada faktor persekutuannya 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, faktor persekutuan terbesarnya yaitu yang paling besar angkanya dari ini. Yaitu yang paling besar adalah 16. Seperti itu. Mudah kan? Jadi yang kemarin lanjut ke sini. Nah, soal lagi ya, contoh soal lagi. Nah, soal nomor 2. Faktor persekutuan dari 12 dan 20 adalah... Nah, kalau kayak gini kalian cari tahu dulu faktor dari 12 apa aja. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kalau faktor dari 20, 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, tahap selanjutnya yaitu cari faktor persekutuannya dulu. Apa aja yang sama di antara dua faktor ini, kelompok dua faktor ini, angka berapa aja yang sama? Yaitu angka 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Nah, selanjutnya, faktor persekutuan terbesarnya, maka FPB dari ini adalah yang paling besarnya, 1, 2, 4. Mana nih yang paling besar dari ini? Adalah angka 4. Seperti itu. Jadi langsung aja cari nih, yang mana yang paling besar di antara kelompok persekutuan. 4. Berarti FPB dari 12 dan 20 adalah 4. Seperti itu. Ibu akan menjelaskan mencari FPB dengan pohon faktor atau dengan faktor prima. Jadi untuk mencari FPB sebenarnya itu banyak caranya. Dan Ibu hanya jelaskan 2 cara aja ya. Seperti itu. Nah, bisa kita langsung masuk ke contoh soal saja ya, jadi lebih jelas. Di sini ada soal. Tentukan FPB dari 16 dan 24 dengan faktor prima. Nah, kalau kita ingin mencari FPB dengan menggunakan faktor prima atau pohon faktor, pasti kita harus bikin dulu dong pohonnya. Nah, kita buat dulu pohonnya. Nah, paling atas ini angka yang kita mau cari. Puncak pohonnya yaitu 16. Nah, kalau kita ingin membuat pohon faktor, itu kita harus
menaruh atau membaginya dengan bilangan prima. Masih ingat bilangan prima apa saja? 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya ya. Nah, kita bisa membagi bilangan yang ada di puncak ini dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima ini disarankan dimulai dari bilangan prima paling kecil, yaitu angka 2. Jadi kalau yang puncak ini bisa dibagi dengan 2, bilangan prima paling kecil, maka tulis aja dibagi dengan 2. Nah, nanti hasil 16 dibagi 2-nya ini taruh di sebelah kanannya. Dahan sebelah kanan. Jadi dahan sebelah kiri, ini kan pohon nih. Dahan yang kiri itu kamu isi dengan bilangan prima. Nah, dahan yang sebelah kanan diisi dengan hasil pembagian antara puncak pohon dengan bilangan primanya. Jadi 16 dibagi 2 hasilnya 8. Seperti itu. Nah, kalau dahan sebelah kanan ini belum jadi bilangan prima, itu maka dilanjutkan. Jadi kalau dahan sebelah kanan ini masih bisa disederhanakan lagi atau belum menjadi bilangan prima, itu kita teruskan. Nah, teruskan nih ke dahan kiri lagi, dahan kiri itu diisi dengan bilangan prima. Kita mulai dari 2 dulu. Bisa nggak 8 dibagi 2? Kalau bisa, kita pakai. Dan bisa ya, jadi 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. Jadi dahan kirinya bilangan prima, dahan kanannya itu hasil dari pembagian 8 dibagi 2. Hasilnya 4. Nah, 4 sudah bilangan prima belum? Belum. Nah, kalau belum, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan sampai dia dahan sebelah kanannya ini sudah menjadi bilangan prima. Nah, dibagi berapa lagi nih? Di sini dahan kirinya. Bilangan prima berapa? 2 lagi. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, dahan sebelah kanan ini sudah menjadi bilangan prima, ya enggak? 2 itu kan bilangan prima. Berarti sudah selesai. Jadi pohonnya udah berhenti tumbuh sampai sini. Pohonnya sampai sini aja. Pohon 16. Nah, sekarang kita bikin pohon yang 24. Sama. Dahan kirinya diisi dengan bilangan prima. Kita mulai dari bilangan prima 2. Berapa 24 dibagi 2? Hasilnya 12. Karena 12 masih bisa lanjut, kita teruskan. Dibagi dengan 2 lagi. 12 dibagi 2 itu hasilnya 6. Karena 6 juga belum bilangan prima, kita lanjutkan lagi pohonnya. Dahan kirinya bilangan prima lagi. Dimulai dari 2, boleh. Jadi 6 dibagi 2, 3. Nah, sekarang dahan kanan ini 3. 3 ini sudah bilangan prima, maka pohonnya sudah selesai. Sampai sini aja tumbuhnya. Jadi ini pohon yang 24. Nah, gimana tuh kalau faktor prima kemarin? Kita udah bikin pohonnya. Selanjutnya kita tulis faktor-faktor primanya yang mana aja. Berarti dari pohon yang 16 ini, kamu tulis faktor-faktor primanya. Berarti kan 2, 2, 2, dan 2. 2-nya ada 4 kan? Maka tulis 4-4-nya. 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2, kali 2. Gitu. Kenapa 8 sama 4 enggak? Karena mereka bukan bilangan prima. Jadi kalau udah jadi pohonnya, yang ditaruh itu yang bilangan primanya saja. Seperti itu. Yang pohon 24 juga sama. Kita cari bilangan prima yang ada di pohon 24. Apa aja nih? 2, yang ini juga 2, 2 dan 3 ditulis. 2 dikali 2, dikali 2, dikali 3. Nah, selanjutnya, kalau untuk mencari FPB dengan faktor prima, kalian hanya cari yang sama aja di antara kedua bilangan ini, kedua pohon. Angka bilangan prima apa aja yang sama? Berarti di sini kan ada 2, 2, 2. Ini kan sama nih. Maka faktor persekutuannya itu 2, 2, dan 2. Ya nggak? 2-nya ada 3 pasang.
Jadi ada 3 pasang yang sama nih. Nah, maka FPB-nya itu yang dari sini itu dikalikan. 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya 8. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Maka FPB dari 16 dan 24 adalah 8. Seperti itu. Terus ini gimana angka 3-nya dan angka 2 yang ini? Ini tidak terpakai. Jadi kalau dia tidak ada pasangannya berarti tidak terpakai. Kalau dia ada pasangannya baru dimasukkan ke faktor persekutuan yang ini. Begitu. Ini cara mencari FPB dengan pohon faktor. Ini ada soal yang kedua. Tentukan FPB dari 24 dan 42 dengan faktor prima. Sama, kita bikin dulu pohonnya. Pohon 24. Nah, dahan kirinya kita mulai dari angka 2. Berapa? 24 dibagi 2, 12. Lanjut, karena masih belum prima. Dibagi 2 lagi, boleh. Jadi 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 juga belum prima, maka lanjut. Pohonnya terus tumbuh. Dibagi 2 lagi, hasilnya 3. Kita sudah dapat pohon 24. Dimana ini dahan sebelah kanannya sudah jadi bilangan prima, jadi sudah berhenti atau udah stop gitu, sampai sini aja. Sekarang pohon yang 42. Sama, bilangan primanya dibagi 2 dulu yang paling kecil. Jadi hasilnya 21. Nah, 21 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa. Nah, kalau emang nggak bisa dibagi 2, kita cari lagi bilangan prima yang selanjutnya. Habis 2, bilangan prima apa lagi? Ayo ingat-ingat. 3. Maka bisa dibagi 3. 21 dibagi 3 hasilnya 7. Jadi ini pohon yang 42. Karena 7 sudah bilangan prima, maka dia berhenti sampai sini aja tumbuhnya. Seperti itu. Nah, kalau sudah dapat pohon 24 dan pohon 42, kita tuliskan. Kita jabarkan nih, faktor-faktor prima dari kedua pohon apa aja. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita jabarkan 24. Bilangan prima yang ada di pohon 24 apa aja? 2, 2, 2, 3. Tulis 2 kali 2 dikali 2 kali 3. Dan bilangan prima yang ada di pohon 42 itu ada 2, 3, dan 7. 2, 3, dan 7. Maka tadi gimana kalau misalnya nyari FPB? Yaitu cari yang sama. Di sini ada yang cari yang berpasangan, maksudnya yang berpasangan. Di sini ada 2 dan 3. Maka faktor persekutuannya itu 2 dan 3. Sedangkan FPB-nya itu yang 2 dan 3 ini dikali. 2 dikali 3 hasilnya 6. Baik, sekian pertemuan kita pada video kali ini. Semoga penjelasan Ibu sudah cukup jelas. Bagi yang masih bingung, bisa diulang kembali videonya atau boleh tanya langsung ke Ibu dengan chat ke Ibu. Oke? Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.